Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya David Simbolon dengan NIM 11S24001 dari Prodi Informatika. Nah, di sini saya akan memberikan kejelasan dari proyek yang saya kerjakan, dari proyek akhir dari PBO dengan saya sendiri, yaitu David Simbolon dengan NIM 1. Nah, di sini saya itu membuat membuat web dengan judul yang digunakan untuk acara di sebuah kampus. Nah, dengan judulnya itu yaitu sistem pendataan dan dokumentasi acara kampus. Nah, jadi nanti untuk deskripsi proyek dari yang Bapak bilang itu ada ada komponen penilaian dari struktur proyek aplikasi, fitur data tambah, fitur ubah data, fitur ubah data gambar, hapus data, tampilan daftar data, tampilan detail data, tampilan share data, UI aplikasi, dan video atau presentasi, hasil deploy, dan juga untuk entitasnya itu ada berupa UID, dari ID, nama, email, password, create ad, update ad, ID dari tokennya. Nah, itu juga. Nah, di sini saya menggunakan dari body self-nya dari body self ataupun bagian besarnya itu dari praktikum 11. Nah, jadi saya itu juga menggunakan config, menggunakan controllers, DTO, entities, interceptors, repository, dan juga service. Nah, untuk bagian besarnya saya akan jelaskan sebagai berikut. Nah, untuk pembuatannya itu saya akan menjelaskan bagian besarnya, yaitu ada skenario dari workflow, dari itu komponen detail dari service, komponen detail dari DTO, dan controller, dan komponen detail dari entitiesnya. Nah, pertama itu saya akan mulai dari entity. Entity adalah database dan tabel representasi, yang dimana entitas itu mewakili dari tabel basis data, yang dimana itu digunakan untuk merangkum data yang memungkinkan interaksi tanpa hambatan dari arsitektur berlapis. Ada juga itu DTO ataupun data transfer objeknya itu nanti untuk foldernya itu untuk mengatur efisiensi untuk transfer data. Nah, dari front endnya itu ke lapisan back end. Nah, di DTO ini itu untuk memastikan dari komunikasi jelas dan terstruktur. Nah, ini jelas dan terstruktur itu untuk mengurangi tergantungan antara komponen dan juga error yang berkepanjangan. Nah, ada juga itu controller dari entry point handling dan request, yaitu digunakan untuk titik dari kontak awal ataupun kontrol awal dari permintaan yang akan masuk untuk mengarahkannya ke layanan yang sesuai. Nah, ada juga itu service, yaitu untuk pusat dari aturan dan proses bisnis inti. Nah, memastikan konsisten dan mudah di semua layanan. Ada itu repository, memusatkan operasi data, memastikan konsistensi dan mengabstraksi dari akses basis data untuk meningkatkan pemeliharaan dan skalabilitas. Nah, yang selanjutnya itu importance dari separation, di mana kodenya itu pengorganisasian kode yang jelas, meningkatkan kemudahan pemeliharaan untuk mengurangi kesalahan, mempercepat pengembangan di masa yang mendatang. Selanjutnya itu berguna juga untuk memisahkan lapisan aplikasi. Nah, kalau lapisan aplikasinya itu dipisahkan, nanti keamanan data untuk isolasi aksesnya itu juga akan berlipat ganda dengan bedanya dia di kalau contohnya semua bagian data itu di satu lapisan, sekali dia tembus maka dia itu akan rusak semua. Tapi kalau contohnya dia ada di 5 lapisan, maka berarti dia supaya rusak total itu dia harus menembus 5 lapisan itu. Nah, selanjutnya itu pemisahan yang memungkinkan pengujian terisolasi dan penskalaan independen sehingga meningkatkan keandalan dan fleksibilitas pertumbuhan. Nah, yang selanjutnya itu dari user entity. Nah, ini itu adalah tabel pengguna yang mencatat atribut pengguna yang penting, memastikan identifikasi akurat dan manajemen peran dalam aplikasi. Nah, entitas ini mencakup dari ID, nama, email, kata sandi, peran, dan juga peran untuk mengolah autentikasi dan otorisasi secara aman. Nah,
entity ini autentikasi dan otorisasi secara aman. Entity ini tuh dia itu kayak informasi pribadi untuk supaya kita bisa mengaksesnya. Nah, ada juga role-nya sebagai admin dan usernya itu. Admin memiliki penuh atas manajemen, user memiliki izin yang terbatas untuk dan spesifik untuk melakukan tugas tertentu untuk memastikan operasi yang aman. Nah, untuk yang selanjutnya, token entity, di mana itu tabel token sesi akan menyimpan data secara aman dan memastikan proses autentikasi dan validasi yang efisien. Nah, ke kolomnya itu berupa token user ID yang dimana itu mencakup token untuk autentikasi dan user ID untuk terhubung ke pengguna yang terkait. Nah, ini juga berguna untuk mengelola sesi pengguna secara aman, memungkinkan autentikasi untuk menjaga kontrol akses yang konsisten di seluruh aplikasi. Nah, selanjutnya itu ada itu DTO ataupun data transfer object, yang dimana itu digunakan untuk transfer, berarti mengirimkan data dari front end ke back end-nya untuk kelancaran data dalam menjalankan aplikasi. Nah, DTO ini menyederhanakan pertukaran data dengan membungkus informasi, yang dimana itu memastikan komunikasi yang efisien dan aman antar lapisan sistem. Nah, register form, di mana register form ini digunakan untuk merangkum input penting dari pengguna menggunakan integritas data dan proses pendaftaran yang efisien. Nah, guna untuk membuat akun di layanan nantinya. Nah, login form. Dan login form ini akan digunakan untuk menangkap ketepatan dari register form. Nah, yang untuk digunakan untuk mengakses isi dari web yang sudah dibuat tadi, layanan yang sudah dibuat. Nah, itu terdiri dari kata sandi untuk pemrosesan autentikasi yang aman. Nah, selanjutnya itu ada controller, yang dimana user controllernya itu role as YP gateway, bertindak sebagai gateway API dan mengarahkan permintaan, memvalidasi input dan mengkoordinasikan interaksi layanan secara efisien. Nah, ada juga anotasi REST controller memungkinkan respon JSON otomatis dengan menggabungkan fungsionalitas dari controller dan respon body. Nah, endpoint atau login pada user controller memvalidasi dari kredensial dan memanggil layanan autentikasi serta mengembalikan status peserta token pengguna. Endpoint atau register memproses input pengguna melalui DTO. Nah, yang selanjutnya itu user business logiknya. Nanti fungsi register untuk logiknya itu nanti yang pertama itu register memvalidasi keunikan email dan melakukan hashing kata sandi secara aman sebelum menyimpan data pengguna. Nah, yang selanjutnya itu setelah dari fungsi register memvalidasi keunikan email, nanti user service-nya itu memproses input data baru, memvalidasi input dan menyimpannya dalam repository untuk memastikan integritas dan konsistensi data dan dapat nanti digunakan saat akan login. Nah, yang ketiga itu login function, di mana verifikasi dari kata sandi menggunakan autentikasi yang aman yang sudah digunakan tadi dalam registernya. Dan selanjutnya out token service business logic, yang dimana itu ada tiga, itu menghasilkan token autentikasi menggunakan UUID untuk menghasilkan sesi pengguna yang aman dan bebas dari konflik, menyimpan token autentikasi yang terhubung secara aman yang terhubung dengan pengguna secara aman di dalam basis data untuk menjaga integritas sesi dan memungkinkan pengelolaan token yang efisien. Misalnya itu menghasilkan objek token yang aman berisi kredensial pengguna dan detail color access dan kontrol. Nah, urutan dari user registration-nya, yang dimana itu yang pertama itu front end itu mengirimkan payload dari JSON ataupun payload JSON pendaftaran dari pengguna langsung ke controller backend untuk diproses dan divalidasi serta nantinya akan disimpan di repository. Nah, controller ini mendeklarasikan tugas pendaftaran pengguna ke user service, memastikan pemrosesan terstruktur dan enkapsulasi dari logika bisnisnya. Nah, user service juga memvalidasi input pendaftaran, memastikan integritas data, lalu menyimpannya tadi di basis data dengan aman ataupun di tempat repositorinya. Nah, backend mengirimkan konfirmasi keberhasilan ke frontend, memicu pembaruan dan UI pemberitahuan kepada pengguna. Nah, itu biasanya jika dari loginnya berhasil. Nah,
user login flow. Nanti frontend mengirimkan credential login dari JSON controller untuk pemrosesan autentikasi untuk login, yang mana itu sudah disimpan di repository dari registrasi yang tadi pertama. User service memverifikasi serta consent yang diberikan secara aman terhadap kredensial yang menyimpan untuk mengantisipasi identitas pengguna secara efektif. Token service nanti pengontrol mengembalikan token autentikasi dan data secara aman. Nah, selanjutnya itu token service-nya itu menghasilkan token sesi secara aman, memungkinkan akses pengguna yang terautentikasi dan menjaga integritas sesi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Tidak pakai lama, dan sekarang kita akan lanjut ke dari penjalanan dari aplikasinya. Nah, ini dia aplikasi yang sudah saya buat. Nah, di sini dia akan meminta login. Nah, di sini saya akan menggunakan nama saya pribadi dan email saya sebagai mahasiswa. Contoh sebagai mahasiswa. Oh, kita ulang. Daftar di sini. Kita buat Dewik Budi Setiawan sebagai panitia acara. Daftar sekarang. Oh, email sudah terdaftar. Kalau contohnya kita buat email 478 daftar sekarang. Nah, coba 478 dengan sandinya dari sama saya buat 478. Nah, di sini kita akan masuk sebagai dari admin panelnya. Nah, di sini kita akan langsung menambahkan acaranya langsung ke dashboard penambahan acara nanti kita dibuat. Web utamanya nah di sini. Dashboardnya di sini. Nah, ini dia digunakan untuk logout. Nah, kita akan coba untuk mengelola data cara, tambah data cara baru. Contohnya itu seminar penggunaan Gamma AI. Sekarang tanggal 13 12 2026 14 di jam 14.00 di auditorium. Ikuti dengan baik. Nah, kita akan pilih filenya itu yang ini. Simpan data. Acara berhasil ditambahkan. Nah, ini dia. Seminar penggunaan Gamma AI. Nah, ini dia merupakan dari acara yang kita sudah tambahkan. Nah, coba kita tambahkan acara yang lain. Sebenarnya itu mirip-mirip semua. Nah, inilah dia. Kalau contohnya nanti kita kembali ke dashboard gitu. Nah, inilah dia acara terbarunya. Sisa kuota 50. Nah, nanti dia itu kita harus menambahkan lihat detail. Nah, fitur detail akan segera hadir. Nah, berarti dia dari adminnya tadi yang saya tadi belum menambahkan detailnya. Nah, nanti ini akan diadakan seminar penggunaan Gamma AI. Nah, jadi begitu kira-kira cuman segitu saja dari simpelnya web yang saya buat. Di sini ada chartnya, ada statistiknya, ada juga untuk daftar kelola data acaranya. Nah, ada juga untuk fitur penghapusannya yang ini. Oke. Nah, ini dia untuk logout. Nah, jadi Pak, untuk yang terakhir kalinya saya akan menjelaskan dari kode saya. Nanti saya akan menggunakan config ini yang saya gunakan, controller ini, DTO bagian ini, entities, interceptors, repositories, service, dan juga utils. Jadi saya menggunakan bagian ini semua. Ada IP response, out context, global exception, request lodging, security config, startup toggle, config MVC. Nah, ya, jadi ini jadi Pak, sekian penjelasan dari
Saya David Simbolon dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24001 angkatan 24 pamit undur diri. Sekian, terima kasih.